Teman-teman, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Nah, di video kali ini khusus saya buatkan untuk teman-teman yang baru saja menyukai aglonema. Ya kan, sudah lirik sana sini, aduh, udah gak sabar ngebet pengen segera merawat. Tapi bingung, mau mulai dari mana? Apa saja yang harus dipersiapkan? Makanya, tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa segera beraksi. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Langkah pertama adalah menyiapkan media tanam. Nah, teman-teman bisa memilih media tanam yang tepat. Ya, banyak ya yang memberikan contoh ya, ada di YouTuber, buku-buku, dan sebagainya. Kalau ingin ikutin saya menggunakan media tanam 7 bahan. Karena seperti yang biasa saya beritahu bahwa media tanam aglonema itu harus memenuhi minimal 4 syarat. Syarat yang pertama adalah harus mendukung porositas dan aerasi. Porositas itu lancarnya air yang mengalir ya ke dalam ya, tidak menggenang di dalam ya. Kemudian aerasi itu rongga-rongga udara. Lalu yang kedua, itu harus minim patogen. Ketiga, harus penuh dengan nutrisi yang bisa diambil atau sari-sari makanan yang nantinya untuk aglonema. Dan yang keempat, pH-nya mendekati netral, makanya diberikan kapur dolomit. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan fermentasi. Seperti ini ya. Teman-teman, cara lengkap videonya sudah pernah saya buatkan di video-video saya sebelumnya, coba dicek. Ada media tanam premium, ada media tanam yang darurat, dan sebagainya, dilihat saja. Nah, ini dengan formula turboneo aktif hanya membutuhkan fermentasi selama 3 hari. Biasanya 1-2 bulan ya. Karena dengan media tanam yang ini, kita bisa mendapatkan aglonema atau rawatan aglonema yang bagus. Nah, ini setelah dicampur, dimasukkan ke dalam tempat, difermentasi. Selama sekitar 3 hari lah. 3 hari sampai 1 minggu. Nah, ini setelah 3 hari fermentasi ya. Ini sebelum dipakai nanti media tanamnya diangin-anginkan dulu. Diangin-anginkan dulu. Setelah itu kemudian bisa digunakan. Langkah kedua adalah membeli aglonema. Nah, saya menyarankan agar teman-teman bisa gabung di grup-grup Facebook. Seperti ini, komunitas aglonema seluruh Indonesia. Ada juga penghobi aglonema seluruh Indonesia. Di sini teman-teman bisa cari tahu tentang jenis-jenis aglonema, kemudian bisa diskusi dengan para senior ya. Kalau teman-teman ingin membeli, nah silahkan gabung ke Lapak Aglonema 2014. Di sini seller-sellernya terdaftar dan dijamin mendapatkan aglonema yang bagus. Atau teman-teman bisa menonton nursery yang saya rekomendasikan di video sebelumnya ya. Sudah ya, lihat rekomendasi saya, dan anggap sajalah teman-teman sibuk memilih dan sudah menemukan pilihannya, lalu pesen dan beli, ditransfer uangnya, dan sekarang saatnya menunggu tuh. Menunggu datangnya aglonema, dipesan lewat online, datang ke rumah. Waduh, udah duduk ya, sambil menunggu. Nah, sambil menunggu nih, teman-teman langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga, teman-teman pergi ke toko. Ke toko ngapain, Mas? Ke toko pertanian atau penjual sarana alat pertanian tanaman hias lah di sana. Teman-teman di sana langsung beli pot. Nah, pilih-pilih pot, jangan beli pot itu yang bagusnya saja, yang kelihatan keren, warnanya ciamik atau apa, ya kan? Saya pernah itu bikin videonya tentang kenapa pot saya warnanya kayak gini, itu ada videonya. Nanti dilihat lagi. Nah, yang pertama adalah tentang standar pot yang bagus tuh. Aglonema itu butuh rumah atau pot yang bisa mendukung porositas. Jadi airnya itu bisa ngocor deras. Nah, pot-pot dengan lubang seperti ini, lubangnya banyak, kemudian ada lekuknya. Jadi kalau ketempelan gitu airnya masih bisa keluar. Pilihlah pot yang seperti itu. Dan
jangan memilih pot yang ukurannya sama besar semua ya, misalnya ini 20 semua, tapi pilihlah dari ukuran yang terkecil sampai terbesar. Yang pertama adalah ini ukuran 10 ya kan, 10, habis 10 ukuran atau jenis yang lain, ini juga ukuran 10 tapi jenis yang lain ya kan. Lihat nih, siapa tahu nanti kita kan nggak tahu tuh akarnya seberapa dan sebagainya, nah, kan kita siapkan aja dulu. Ini yang 10, lalu yang 10 berikutnya adalah ukuran 12. Ukuran 12 naik lagi, ini yang ukuran 15. Ini tipe pot yang tinggi. Ini juga ukuran 15 tapi yang pendek, bandingkan ya. Ini kita harus mempersiapkannya. 15. Dan yang ukuran 20 yang agak besar. Saya rasa sih dari ukuran 10 sampai 20 ini cocok ya. Jangan beli yang langsung besar-besar dulu, karena biasanya yang datang aglonema itu kita nggak tahu. Masih di toko ya, masih di toko tadi. Selain beli pot, yang jangan sampai lupa itu beli ini. Nah ini dia nih. Ini wajib punya ini. Namanya vitamin B1. Vitamin B1 ini untuk mengatasi stres. Jadi kan aglonema itu perjalanan ya. Itu dia di packing sama pralon ya kan, media tanam pengap gitu kan, terus tergoncang-goncang, itu stres tuh tanaman itu, stres, makanya butuh anti stresnya ini, vitamin B1. Selain anti stres, nah nanti disiapkan pula kalau saya membelinya anti Germany, lebih lengkap, ada fungisida, bakterisida, dan virusida ya kan. Tapi misalnya kalau nggak ada yang lengkap seperti ini, minimal bakterisida sama fungisida nggak apa-apa, merek apa saja. Atau misalnya fungisida aja juga nggak masalah. Ini dibeli untuk treatment aglonema ketika nanti datang. Nah, sudah ya, udah disiapkan ya. Wow, tadi apa, media tanam sudah siap, potnya sudah siap. Kemudian untuk treatment tadi kan vitamin B1, bakterisida, fungisida, virusida itu sudah ada nih. Wah, saatnya menunggu kedatangan si aglonema yang cantik ya. Kalau perlu ditulis spanduk selamat datang aglonema tercinta gitu, perlu naga wayang. Ya, kita tunggu itu. Lalu datanglah si aglonema. Datang si aglonema, ini kita masuk ke langkah yang keempat. Kita apain tuh datang aglonema? Biasanya teman-teman pembudidaya yang sudah seller-seller handal itu dia udah tahu. Aglonema itu akan dikemas sedemikian rupa sehingga nanti aman dan sampai sini pun tidak, ya bisa dirawat dengan bagus lah ya. Ada media tanamnya dan biasanya pakai peralon. Nah, saya juga sering ngirim ini. Sampai sini datang paketnya, datang Pak kurirnya, ya terima kasih Pak, ya dipoto dulu. Datang. Lalu kita ambil, kita buka, bukanya itu pelan-pelan. Kita buka, peralonnya disingkirkan dulu. Lalu diapain Mas? Pokoknya dibuka dulu, karena dia pengap habis perjalanan. Dibuka dulu, ditaruh di tempat, jadi dia biar merasakan kayak diangin-anginkan gitu loh. Dia merasakan suasana di sekitar lingkungan yang baru ini, bagaimana udaranya, bagaimana hembusan anginnya, kemudian nanti tempatkan di ruang yang terbuka. Berapa lama Mas diangin-anginkannya gitu ya? Berapa lama beradaptasinya? Nah, kalau idealnya itu 1 hari. Sehari itu biar dia merasakan kondisi lingkungan sekitar. Tapi kalau teman-teman udah nggak sabar ya, 2-3 jam ini saya agak khawatir ya Mas, soalnya udah terlalu lama di perjalanan gitu kan, pengen langsung ditreatment. Ya udah, setelah 2 atau 3 jam beradaptasi dengan lingkungan, kita langsung ke treatment. Treatment yang pertama itu kita siapkan dulu larutan. Larutan yang tadi udah dibeli ya, larutan vitamin B1 dan anti Jerman. Takarannya 1 ml per 1 liter masing-masing. Ini 1 ml per 1 liter air, ini 1 ml per 1 liter air. Kemudian dimasukkan ke dalam ember. Nah, itu. Bagaimana Mas cara untuk perendamannya? Ada 2 versi. Kalau cara yang saya lakukan adalah saya merendam tanaman yang datang itu sekaligus potnya. Waduh, keren kan? Potnya langsung direndam ya kan. Kita paskan aja. Jadi di ember itu sudah larutannya sudah dimasukkan, kita paskan sampai ke ini bibir pot. Jadi nanti biarkan pelan-pelan kita turunkan, masukkan air itu masuk merembes dari dalam, merembes masuk ke dalam gitu. Itu versi yang pertama, itu yang saya lakukan. Versi yang kedua itu dengan dibongkar, dicuci bersih, baru direndam. Nah itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini, Sultan Brunei punya saya. Kalau ini tadi memang treatment saya culik induk ya.
bukan baru saja datang, tapi mirip seperti ini. Jadi direndam dalam larutan, dibongkar potnya. Perendamannya berapa lama, Mas? Nah, ini tidak ada patokan pasti ya. Yang pasti kalau teman-teman udah yakin, wah 30 menit cukup, ya wes nggak apa-apa, 30 menit aja. 1 jam, 2 jam sudah cukup, nggak apa-apa. Tapi 1 hari pun nggak masalah bagi saya. Saya contohnya datang pagi ya, pagi, lalu saya rendam gitu kan, seharian, bahkan nginep semalam ya. Semalam itu saya rendam gitu kan. Paginya baru saya tanam tuh seger. Perendaman semalaman ini bisa membuat vitamin B1-nya benar-benar terserap ke seluruh bagian tubuh aglonema. Ya kan? Kalau awalnya stres perjalanan, nanti akan kelihatan. Tanaman jadi seger, buger, benar-benar sehat, dan siap segera ditanam. Belum lagi tadi anti Jerman ya. Bakterisida, fungisida, juga virusidanya ya. Bisa merek yang lain. Nah itu benar-benar terserap. Didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dan akhirnya terproteksi. Bahkan kalau misalnya terjadi masalah atau penyakit sebelumnya akan kelihatan. Setelah direndam akan sakit. Nah makanya kan kalau ketahuan langsung bisa ditreatment. Ya enggak? Langkah berikutnya adalah menanam. Nah, tentu teman-teman harus menyesuaikan ya dengan jumlah akar dan pot yang akan digunakan. Jangan salah, ketika nanti beli sudah membayangkan, wah akarnya rimbun, ya kan cantik, ternyata contohnya ini. Ini Sultan Brunei saya. Sultan Brunei saya ini, anggap saja ini baru beli ya. Waduh, bagus nih rimbun, ya kan. Daunnya banyak, seger-seger, ternyata akarnya cuma 3 lencer. Kalau ini enggak ya, ini tadi memang saya culik induk dan memang harus akarnya dapatnya sedikit, anakannya yang banyak gitu. Anggap aja gitu. Waduh, akarnya cuma 3 lencer ini besar. Nah, apakah dengan daun yang seperti ini kan cocoknya nih pot yang 20 ini ya? Ya kan? Ini kan proporsional nih. Apakah dengan ini? Tidak, karena akarnya sedikit sekali dengan potnya sangat besar, itu kemungkinan untuk terserang penyakitnya tinggi. Dan dia memang butuh waktu yang lebih lama untuk menambah akar gitu ya. Makanya dibutuhkan pot yang sesuai. Pot yang sesuai itu dengan kondisi ini ya, akar sedikit kita pilih yang nomor 15. Ini akarnya panjang gede-gede, jadi dipasin aja di sini. Biar kenapa? Ya tujuannya supaya dia segera menumbuhkan akar, ya kan? Rimbun dulu, sehat dulu, baru nanti dia bisa fokus ke tanamannya, ke daunnya, ke bagian tubuh yang lainnya. Kita mulai tanam ya. Baik, kita mulai menanam. Pelan-pelan tanaman dimasukkan ke dalam pot. Disesuaikan akarnya, jangan sampai rusak. Kemudian dimasukkan media tanamnya. Ini adalah media tanam fermentasi saya tadi ya. Ini porositasnya bagus, nutrisinya bagus, patogennya sudah diminimalisir dengan fermentasi. Baik, kita masukkan media tanamnya secara penuh, merata. Kemudian jangan lupa supaya masuk semuanya, ini potnya digedruk-gedrukan. Digedruk-gedrukan. Dihentak-hentakan atau ditepuk-tepuk. Nah, itu kayaknya udah penuh tadi, ternyata belum kan? Diisi lagi dengan media tanamnya. Sampai penuh. Nah, setelah itu baru kita siram. Penyiraman pertama itu benar-benar ngocor ya. Jadi nanti kita siram rata ya kan, dengan semprotan air. Kemudian kita pastikan ngocor. Supaya tahu kalau ngocor gimana, diangkat aja potnya. Itu kalau udah netes-netes banyak ya. Tadi netesannya udah banyak tuh. Nah, langkah selanjutnya adalah menempatkan tanaman ke lokasi yang bagus. Ini agak slow motion ini, biar keren. Jadi ini adalah area yang teduh ya. Pokoknya matahari langsung itu tidak terlalu menyinari di lokasi ini. Jadi biar teduh dulu, nanti
1 hari sampai 3 hari lah. Kalau sudah seger baru nanti ditempatkan di lokasi yang cukup cahaya. Cahaya cukup itu kalau untuk aglonema ya antara 15 sampai 30% lah. Gitu. Ini teman-teman langkah-langkah mulai melakukan perawatan aglonema untuk pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.